Kitab Hakim-Hakim pasal ke-8, kita akan baca ayat ini, ayat 22 sampai dengan 35. Ya. Pasal ke-8, Kitab Hakim-Hakim, ayat 22 sampai 35. Saya akan membacakan untuk saudara sekalian. Saya akan 2 ayat membaca, kemudian silakan bergantian Bapak Ibu sekalian yang siap membaca ayat 24, 25, dan seterusnya sampai 35. Saya akan bacakan dulu ayat 22 dan 23. Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon, biarlah engkau memerintah kami, baik engkau, baik anakmu maupun cucumu, sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian. Jawab Gideon kepada mereka, aku tidak akan memerintah kamu dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang memerintah kamu. Untuk bangsa dia yang berminta kepadaku, baiklah kamu masing-masing untuk anting-anting dari jarahnya, karena musuh itu beranting-anting emas, sebab mereka orang Ismail. Jawab mereka, kami mau memberikannya dengan suka hati, dan setelah dihamparkan selai kain, maka masing-masing melemparkan anting-anting dari jarahannya ke atas kain itu. Adapun berat anting-anting emas yang dimintanya itu ada 1.700 tikal emas. Belum terhitung bulan-bulanan, perhiasan telinga dan pakaian kain muda yang dipakai oleh raja-raja Midian. Dan belum terhitung kalung rantai yang ada pada leher wanita mereka. Kemudian Gideon membuat efod dari semuanya itu dan menempatkannya di kotanya di Opra. Di sanalah orang Israel berlaku dengan menyembah efod itu. Inilah yang menjadi jelas bagi Gideon dan seisi umatnya. Demikianlah orang Midian tunduk kepada orang Israel dan tidak dapat menegakkan kepalanya lagi. Maka amanlah negeri itu 40 tahun lamanya pada zaman Gideon. Lalu Yerubbaal bin Yoas pergilah dan diam di rumahnya sendiri. Gideon mempunyai 70 anak laki-laki, semuanya anak kandungnya, sebab ia beristri banyak. Juga gundiknya yang tinggal di Sikem melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Lalu ia memberikan nama Abimelek kepada anak itu. Gideon bin Yoas mati pada waktu rambutnya telah putih. Lalu dikuburkan dalam kubur Yoas, ayahnya, di Ofra, kota orang Abiezer. Setelah Gideon mati, kembalilah orang Israel berjalan serong dengan mengikuti para Baal dan membuat Baal Berit menjadi Allah mereka. Orang Israel tidak ingat kepada Tuhan, Allah mereka yang telah melepaskan mereka dari tangan semua musuhnya di sekelilingnya. Juga tidak menunjukkan terima kasihnya kepada keturunan Yerubbaal Gideon seimbang dengan segala yang baik yang telah dilakukannya kepada orang Israel. Ya saudara, pembacaan firman Tuhan di dalam Hakim-Hakim pasal 8 ayat 22 sampai 35 telah kita sama-sama mendengar. Sebelum saya akan membuka suatu kesempatan saudara untuk memberikan suatu jawaban terhadap pertanyaan yang saya sampaikan sebelumnya, saya ingin memberikan suatu introduction. Ya. Saudara, kalau kita melihat di dalam banyak penafsir atau pengkhotbah pembicara membahas mengenai Gideon, seringkali mereka lebih banyak membahas mengenai kepahlawanan atau keberhasilan daripada Gideon yang layak diteladani, ya. Atau kisah-kisah yang menarik yang menyatakan campur tangan Tuhan dalam kehidupan Gideon. Tapi saudara, di dalam kita membahas mengenai kisah Gideon, ini bukannya sekedar keberhasilan atau kepahlawanan Gideon,
Alkitab juga membahas mengenai kelemahan, kekurangan, dosa, bahkan kegagalan daripada Gideon. Ya, waktu kita baca Alkitab seringkali kita membaca nggak utuh. Kita nggak mau belajar secara keseluruhan, kita hanya tertarik hal-hal yang kita anggap itu baik. Padahal kita tahu bahwa Alkitab itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, maka kita perlu membahas secara keseluruhan sehingga kita memahami pemahaman yang lebih utuh, ya. Lalu kita melihat dalam kehidupan Gideon, kita mengakui panggilannya yang begitu luar biasa, ya. Gideon dipanggil oleh Tuhan, dia orang yang paling kecil dari suku yang paling kecil, ya, tapi Tuhan berkenan memanggil orang yang lemah, orang yang kecil ini untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan yang besar. Lalu kita melihat di dalam kehidupan Gideon, dia dengan berani, ya, merubuhkan mezbah Baal, menebang tiang berhala. Bahkan kita mengakui dia boleh melihat kehadiran, bahkan mujizat mengenai guntingan bulu dan tanah yang kering. Lalu kita juga melihat bagaimana roh Tuhan menguasai akan Gideon untuk menunjang, meneguhkan kepemimpinannya. Ini hal yang luar biasa yang kita bisa lihat dalam kehidupan Gideon, saudara. Tapi saudara, kembali saya katakan, Gideon juga ada kelemahan, kekurangan. Bahkan kita melihat, saudara, setelah Gideon mengalami kesuksesan yang besar, kemudian dia mulai melupakan campur tangan Tuhan, dan itu awal daripada dia mengalami kemunduran, bahkan kegagalan dalam kehidupannya. Dan hari ini, saudara, kata Yesus Kristus, kita akan melihat, ya, di dalam akhir kehidupan Gideon, itu banyak kekurangan, banyak kelemahan, kegagalan. Bahkan ini mempengaruhi akan kehidupan orang Israel untuk hidup di dalam penyembahan berhala kembali, saudara. Kita bisa belajar memang dari keberhasilan Gideon supaya kita belajar mengandalkan Tuhan, tapi kita juga bisa belajar daripada kegagalan Gideon supaya kita tidak mengulang kegagalan yang sama. Sekaligus kita harus mengintrospeksi diri, waspada supaya kita tidak jatuh. Bahkan ini menjadi suatu perlengkapan rohani kita untuk mengingatkan orang lain supaya mereka tidak mengalami kegagalan seperti Gideon. Ini suatu keindahan daripada seluruh Alkitab. Kita bisa melihat keutuhan cerita. Dan hari ini, saudara, kalau kita lihat pasal ke-6, pasal ke-7, kita melihat bagaimana Gideon itu sungguh-sungguh menyatakan kepahlawannya yang luar biasa. Tapi pasal 8 dan 9 kita melihat dia mengalami kemunduran yang fatal dalam kehidupannya. Saya melihat, saudara, di surah Tuhan Yesus Kristus, saya akan melihat lebih dulu, ya. Orang Israel adalah umat perjanjian Tuhan. Mereka sudah terikat dengan covenant dengan Tuhan, ya. Sehingga sebenarnya Tuhan itu raja mereka. Mereka tahu itu. Allah itu raja mereka yang memimpin hidup mereka, ya. Jadi sesungguhnya pada waktu mereka ingin menjadikan Gideon itu raja, sebetulnya dia itu sedang berurusan dengan Tuhan. Dia nggak puas dengan pemerintahan Tuhan, ya. Dia tidak mau tunduk pada pemerintahan Tuhan, maka dia ingin ada seorang raja. Nah, jelas ide seorang raja ini mirip dengan orang-orang di sekitarnya, khususnya orang-orang Median, kan ada raja-raja, ada pangeran-pangeran. Sehingga dia pola pikirnya itu pola pikir bukan pola pikirnya Tuhan, pola pikir raja-raja zaman itu. Mereka orang percaya, cuma mindsetnya itu mindset yang orang dunia gitu. Hari ini kan banyak orang begitu, namanya Kristen, mindsetnya duniawi gitu loh. Nggak matching dengan status dia sebagai umat Tuhan, ya. Sehingga saudara, sebetulnya orang Israel sedang mengalami krisis, ya. Krisis kehidupan kerohanian mereka. Raja mereka itu siapa?
raja mereka Tuhan yang menyelamatkan mereka, yang menebus mereka. Bahkan sudah memimpin mereka masuk ke tanah Kanaan. Ya, jadi mereka mulai krisis di dalam hidup rohani mereka. Sampai mereka akhirnya ingin mengangkat raja. Itu sebetulnya suatu mental pengkhianat sebetulnya. Ingin mengharapkan ada raja lain kecuali Tuhan gitu ya. Nah, sisi lain tadi dikatakan bahwa mungkin Pak Bambang mengatakan mereka percaya Tuhan yang nggak kelihatan ya. Yang lebih cocok raja yang kelihatan ini segera langsung manjur gitu ya. Lalu kita berdoa, Tuhan berkati saya. Sama minta sama keluar duit gitu kan. Jadi mereka inginnya instan atau inginnya itu ya instant, main shortcut saja. Ya, ingin pragmatis, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu. Nggak peduli siapa saja sebetulnya, termasuk kepada Gideon. Ya, jadi kita melihat bahwa mereka ini sungguh-sungguh mengalami krisis dalam hidup rohani mereka yang sangat angkut kehidupan mereka. Ya, jadi mereka juga karena krisis kronik ini membuat mereka tuh gampang terpengaruh oleh pola pikir dan pola hidup atau perilaku orang-orang nggak percaya kepada Tuhan. Termasuk mereka mengharapkan adanya raja namanya manusia. Ya. Nah, kalau kita melihat di sini surat kata Yesus Kristus, di sini sebetulnya di dalam bagian ini nggak ada istilah raja, istilah memerintah. Ya. Tapi kalau kita melihat ada penjelasan lain berhubungan raja, yaitu anakmu, ya, cucumu, ya. Ini berhubungan dengan dinasti, ya. Raja-raja kan turun-temurun ya. Ini kembali punya konsep yang shortcut ya. Kalau sebelumnya kan mereka kan ada hakimnya mati, kacau balau. Sekian waktu lalu mereka doa minta hakim itu ada jeda waktu. Kalau ada raja kan enak kan, sudah ada yang meneruskan, tidak perlu ada jeda waktu ya. Mereka bisa menikmati kerajaan yang dibangun oleh manusia, ya. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan manusia pada umumnya, saudara. Kita lebih sudah mengalami krisis kerohanian, artinya kurang memiliki pengenalan akan Allah dan jauh relasi dengan Tuhan. Akhirnya cara menginterpretasikan jadi kacau gitu loh. Nah, ini terjadi dalam kehidupan orang Israel pada waktu itu. Nah, sekali lagi, dan juga sisi lain saudara, Gideon ini, ya Gideon juga sisi lain dia seorang pahlawan yang Tuhan bangkitkan sebagai seorang hakim. Tapi pengenalan Gideon sama Tuhan dan relasi Gideon sama Tuhan itu sebetulnya masih terlalu prematur gitu. Ya, Gideon pengenalan kepada Tuhan relasi sama Tuhan masih prematur. Bahkan kalau kita melihat dia boleh kata dia boleh dipanggil oleh Tuhan, mengenal Tuhan, lalu minta mujizat Tuhan, minta tanda Tuhan, dan ya pengalamannya sangat pendek sekali sebetulnya. Jadi seorang pemimpin yang pengenalannya kepada Tuhan masih dangkal, ya. Relasi dengan Tuhan juga pun masih belum begitu dekat sama Tuhan, tapi sudah jadi pemimpin, ya. Sehingga ini sudah membuat kadang-kadang Gideon kurang memberikan explanation bahwa Tuhan yang memanggil saya, Tuhan memakai saya hanya adalah sebagai instrumen saja. Pada awal suatu kita pasal ketujuh katakan pedang Tuhan, pedang Gideon. Ya. Sepertinya jadi nama Gideon itu mulai naik ya. Dan Gideon sendiri menikmati mungkin pujian-pujian itu tanpa mereka penjelasan, saya ini nothing. Saya ini hanya alat yang dipakai Tuhan. Saya bukan siapa-siapa, ya. Dan di sini saudara Yesus Kristus kita melihat bahwa orang-orang Israel itu pertama ini problem daripada orang Israel sendiri. Ya, mereka mengalami krisis dalam kehidupan rohani, yang nggak kenal Tuhan, dan sampai dia sebetulnya Tuhan mereka sudah punya raja, itu Tuhan sendiri. Dan Tuhan itu yang tadi Pak Jimmy juga memberikan penjelasan,
bahwa Gideon itu hanya alat yang dipakai Tuhan, lebih tidak kurang. Ya. Dan harusnya Gideon memberikan explanation kepada orang Israel. Ya, bukannya sekedar Gideon itu mengatakan, oh jangan saya angkat jadi raja. Kasih explanation. Bahkan mengingatkan bahwa Tuhanlah raja, kita sudah ada covenant dengan Tuhan, saya hanya alat. Tapi karena Gideon ini pemahaman kepada Tuhan juga masih terlalu dangkal, ya, kehidupan rohani pun belum mature, belum dewasa, sehingga dia nggak ada suatu knowledge atau pengertian atau kemampuan untuk memberikan explanation. Maka kadang-kadang setelah dalam pekerjaan Tuhan, kadang-kadang kita mengharapkan orang-orang dipakai Tuhan tuh jangan petobat baru atau orang baru. Kadang-kadang mereka belum pengenalan akan Tuhan, masih belum dalam, belum dewasa, sehingga kadang-kadang bisa memberikan interpretasi atau sikap hidup yang belum matang gitu loh. Nah, Gideon termasuk orang seperti ini sih. Sehingga waktu dia berhasil jaya, turunnya juga gampang gitu ya. Kenapa? Pondasinya itu masih weak, masih lemah, saudara. Ya. Kita kembali, saya lanjutkan bagian ini, saudara. Di sini dikatakan, saudara, biarlah engkau memerintah kami, baik engkau, baik anakmu, baik cucumu, sebab engkau telah menyelamatkan kami dari tangan orang Median. Ini berhubungan dengan dinasti, ya. Lalu dikatakan engkau, karena engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Median. Sebetulnya bukan Gideon, tapi Tuhan yang memakai Gideon untuk menyelamatkan orang Israel. Saudara, saya langsung coba kaitkan hidup rohani kita, saudara. Saudara, di dalam kehidupan kita harus menempatkan Kristus sebagai raja dalam hidup kita. Dia menyelamatkan kita dari perbudakan dosa. Dia telah menyelamatkan kita dari hukuman yang kekal. Sehingga pada waktu kita menerima Kristus sebagai juru selamat, setelah kita ditebus, kita tidak harus menerima Kristus sebagai raja dalam hidup kita. Hidup kita ini bukan milik kita lagi. Banyak orang hari ini menerima Yesus sebagai juru selamat, tapi belum menjadi Kristus sebagai Tuhan dan raja dalam kehidupannya. Artinya kalau raja betul-betul kita mau submit, mau tunduk, mau taat, mau nurut apapun yang diperintahkan. Nah, kenapa banyak orang Kristen yang tidak mentuhankan Kristus, tidak merajakan Kristus? Karena mereka nggak jelas keselamatannya. Nggak mengenal dengan jelas karya keselamatan yang Kristus kerjakan. Nggak jelas pengertian firman Tuhan tentang Yesus yang juru selamat. Sehingga karena pemahaman kedangkalan rohaninya itu mempengaruhi sikapnya juga kepada Kristus. Nah, di sini implementasinya untuk kita hari ini, saudara, sebagai orang Kristen. Nah, kemudian kita melihat jawaban daripada Gideon. Apa jawaban Gideon? Aku tidak akan memerintah kamu, juga anakku. Tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang memerintah kamu. Saudara, ini jawabannya benar. 100% benar. Tapi sebenarnya perlu ditambahkan. Karena yang memberikan kemenangan kepadaku itu Tuhan. Harusnya sebagai penjelasan. Dan memang Alkitab tidak benar seluruhnya ya. Tapi kalau kita, andai kata kita ini sudah mengalami kesulitan, mengalami kemenangan dalam hidup, ya, sebenarnya saudara, memang waktu kita dalam hidup ini ada banyak hal Tuhan memakai kita. Tuhan nggak langsung intervensi melakukan sesuatu, tapi kita tahu bahwa semua bisa jadi karena Tuhan, bukan kita. Ya. Tapi kecenderungan kita dalam hidup kita setelah kita berhasil, kadang-kadang kita mengabaikan, melupakan campur tangan Tuhan. Kita lebih kata, ini karena saya mengerjakan. Apalagi kita terima pujian daripada orang lain. Kita bisa akhirnya jadi itu mencuri kemuliaan Tuhan. Mencuri kemuliaan Tuhan.
keberadaan kita, kemampuan kita, prestasi kita itu anugerah Tuhan. Kenapa? Tuhan yang berikan kesempatan, Tuhan beri kemampuan untuk kita bisa untuk achieve, mendapatkan itu. Harusnya segala kemuliaan kembali kepada Tuhan. Nah, kita perlu mengintrospeksi diri dalam kehidupan saudara dan saya, bagaimana kita itu betul-betul menyadari hidup kita tuh di dalam pemerintahan Tuhan. Bukannya orang Israel ya, harus mengakui Tuhan itu raja mereka, tapi kita sendiri, Gideon sendiri harus mengakui juga. Dia bisa mencapai prestasi dari panglima tentara ini sepertinya karena Tuhan. Dia tidak ngerjakan apa-apa. Dia hanya 2 kepala aja itu. Ya. Ini semua Tuhan. Dan orang mengakui ini pekerjaan Gideon. Ya. Dan Gideon mendapatkan pengakuan, ini pekerjaanmu Gideon. Ya. Dan memang sisi lain sudah kita melihat sepertinya Gideon itu rendah hati, humble. Apakah demikian? Tidak demikian juga, saudara. Orang kadang-kadang mulutnya mengatakan Tuhan itu raja dalam hidupku, tapi hidup kita nggak mau diatur oleh Tuhan. Nah, Gideon di sini kita mempelajari Gideon dan banyak tidak konsisten dalam kehidupannya. Ada kelemahan-kelemahan yang makin hari itu makin kelihatan bahwa dia sebenarnya nggak konsisten dengan apa yang dikatakan. Saudara, kita melihat daripada apa yang dikatakan oleh Gideon berikutnya, saudara, kita melihat setelah Gideon mengatakan bahwa Tuhan yang memerintah kamu. Saya nggak tahu setelah ini orang Israel tuh perasaannya gimana ya. Tuhan merintah kamu. Saudara, apakah orang Israel ini suatu berhubungan dengan pola pikir ya. Contohnya kalau ada, saya nawari seseorang ya, kamu jadi raja. Enggak, sorry. Tapi kalau only sorry, no itu sebetulnya enggak tulus ya. Lalu didorong lagi, ayo kamu jadi raja lagi lah. Lama-lama kira-kira mau gitu ya. Jadi kadang-kadang orang ini malu-malu kucing gitu ya. Sungkan-sungkan menerima. Saudara jujur aja, siapa yang enggak ingin ada kedudukan? Siapa yang tidak ingin adanya kenikmatan? Siapa yang nggak ingin adanya suatu fasilitas hidup yang lebih dari biasanya? Siapa yang nggak ingin memprestasi tambah naik? Nggak ada, saudara. Ya. Nah, bibit-bibit Gideon ingin menjadi orang yang punya posisi dalam hidup itu sudah kelihatan. Pada waktu dia ambil bulan-bulanan daripada diunta daripada Raja Saluna, dia menemukan adanya simbol kerajaan, baju ungu. Wah, dia anak kampung, berkata anak kampung, lalu menemukan barang-barang yang mewah begini. Siapa yang nggak kepengen gitu ya? Saudara, inilah kecobaan manusia. Orang kita melihat kegagalan Adam dan Hawa kan di situ. Dia sudah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, lalu diirik-irikin, ditawani oleh iblis. Kamu akan jadi seperti Allah, ya kan? Jatuh gitu. Nah, Gideon, saudara, karena Yesus Kristus ditawari sebagai seorang raja. Siapa yang nggak kepengen? Dalam hati kepengen, ditawarin, tapi mulutnya mbak, oh jangan saya. Saudara kata Yesus, memang ini mungkin rendah hati, tapi saudara kita melihat berikutnya apa yang dilakukan oleh Gideon. Saudara, secara singkat, saudara, nanti saya akan jelaskan secara mendetail, tapi saya ingin bergambarannya. Jadi saya katakan bahwa Gideon sudah punya simpenan, yaitu gembolan daripada Raja sama Saluna. Itu barang kerajaan. Ya. Jadi sudah ada bibit. Dia ingin menikmati sesuatu yang nggak biasa dia nikmati. Kemudian yang kedua, setelah kita melihat Gideon langsung setelah itu memerintahkan. Nah, sebenarnya belakang saudara kita melihat Gideon ini juga belum jadi raja, cuma sudah arogan kelihatan.
orang Sukot, orang Penuel ya, disikat gitu. Ini sikap kayak orang sudah kayak Tuhan aja gitu, kayak raja aja gitu. Main sikat aja gitu. Jadi sudah bibit-bibit ada bibit-bibit seperti itu. Jadi main sikat aja nih. Orang Sukot nggak beres kan, dikerok pakai duri gitu ya. Ini kok main sudah main kayak posisi orang yang ya ketua preman gitu ya. Jadi orang raja gitu loh. Dan di sini kita melihat juga dia langsung setelah selesai dia ngomong katakan jangan, saya tidak mau jadi raja kecuali Tuhan. Tuhan aja jadi raja. Dia langsung minta semua orang punya anting-anting diserahkan sama dia. Perintah loh. Saya minta loh. Ya. Saudara sisi lain, ya mungkin dia sebagai orang sudah mengalahkan orang media layak dapat upah gitu. Oke lah. Kalau itu upah ya oke. Tapi saudara kita melihat sudah ada tendensi. Dan dia memerintah loh. Minta loh. Nah. Ya orang Israel ya nggak apa-apa lah. Dengan senang hati ngasih kan. Sudah menyelamatkan hidupnya kok, ya kan? Kasih, sudah. Dan ini disebutkan ada 1.700 shekal. Ya. 700 shekal. Satu shekal itu kurang lebih 11,4 gram. Kurang hampir 20 kilo emas. Belum termasuk emas-emas yang dia sendiri. Tadi saya kata ada gembolan macam-macam itu ya. Jadi dia langsung memerankan sebagai seorang raja. Gitu. Nanti kita akan beri penjelasannya. Berikutnya saudara kita melihat langsung dia membuat dari perhiasan itu jadi efod. Efod itu sebenarnya bukannya manuver rohani saja. Saudara. Efod itu seringkali itu satu lempengan logam yang ditaruh dadanya imam besar. Di sini ada Tumin dan Umin sebagai untuk melihat mengatur kehendak Tuhan. Dan itu adanya di kemah pertemuan atau bait Allah yang waktu itu ada di Shilo. Shilo itu daerah yang namanya di daerah Efraim. Ya. Daerah Efraim, kita tahu kakaknya Menashe kan Efraim. Ya. Nah dia ingin membuat istilahnya efod KW gitulah, tiruan efod ya. Ini bukannya manuver rohani, ini manuver politik sebetulnya. Ya. Kenapa? Dia ingin supaya pusat keagamaan waktu itu juga pusat politik itu ada di wilayah dia, bukan di Efraim, ada di wilayah tempat dia. Sehingga di situ kita melihat dia memakai ini dan ini akhirnya efod ini menjadi jerat. Orang Islam menyembah berhala. Bahkan keluarganya kena jerat juga. Kalau dulu dia merobohkan mezbah Baal, ya, patung berhala, sekarang jadi efod dia berhala, saudara. Dia menghancurkan berhala yang lama, sekarang munculkan berhala yang baru, saudara. Jadi dia sudah ada pikiran-pikiran menuju kepada sesuatu ambisi seorang raja. Bahkan kita melihat kemudian dia diam di daerah dia, di rumahnya dia, yang di Efra di situ di mana ada efod. Kemudian dia punya anak 70. Punya istri banyak. Nah, ini ciri khas penguasa itu punya istri banyak waktu itu, saudara. Sehingga semua yang dilakukan ini dia menjadikan, walaupun dia bukan raja secara de jure, tapi sudah memposisikan raja de facto. Nah, di sini kita melihat bahwa Gideon orang nggak konsisten. Apa yang diomongkan dengan perilaku hidupnya itu nggak matching. Gitu. Nah, ini suatu cermin di dalam kehidupan manusia. Ya. Bagaimana kita tuh menjadi orang yang punya integritas. Ya. Apa yang dikatakan terus keluar dari hati. Apa yang dari hati itu sungguh-sungguh dinyatakan dalam hidup. Ini orang yang memiliki integritas. Nah, di sini saudara Gideon jatuh di dalam hal ini. Dia tidak menunjukkan suatu integritas hidupnya. Apa yang diucapkan dengan apa yang dalam hati itu beda. Ya. Kita betul-betul dalam hidup kita sedang dalam proses, kalau minggu lalu saya bicara mengenai
pengudusan emosi, pengudusan ambisi, supaya kita makin hari makin berkenan kepada Tuhan. Saudara, saya akan berikan penjelasan secara mendetail sekarang. Kita melihat, saudara, apa pertanyaan nomor 3 ya. Apa motivasi dan tujuan Gideon meminta perhiasan emas dari orang Israel? Ya. Saudara, yang kasih Tuhan Yesus, Gideon menolak menjadi raja secara lahiriah. Secara batiniah dia ingin dan mau jabatan sebagai seorang raja. Di sini kita melihat tidak ada konsisten daripada Gideon. Ya. Lalu kita melihat saudara Yesus Kristus. Ini manuver ya. Sehingga kalau kita lihat ini, saudara, khususnya di Indonesia ya, itu banyak namanya agama memperalat politik ya, atau politik memperalat agama. Ini sudah terjadi di waktu zaman Gideon ini. Gideon memperalat agama ya, dengan pakai agama, sedang bermanuver politik. Dia ingin jadi seorang raja. Cuma dengan cara yang halus, cara yang polite, bukan polite ya, licik sebetulnya ya. Dengan cara-cara yang gak pas, dia melakukan sesuatu hal. Ya, dan ini ada suatu hal yang sangat fatal di dalam kehidupan Gideon. Kenapa? Ini terjadi, saudara, justru di dalam kondisi yang aman. Ya. Saudara, kita melihat, kalau sebelumnya kita melihat setelah mereka berbuat dosa, Tuhan menghukum, baru ada pertolongan Tuhan ya. Ini sementara di dalam anugerah Tuhan, 40 tahun kan aman, betul nggak? 40 tahun aman. Harusnya waktu aman mereka kembali kepada Tuhan, mereka mencintai Tuhan, menghormati Tuhan. Tapi sementara aman ini, mereka justru akhirnya jatuh di dalam penyembahan berhala. Orang Israel ini dalam keadaan aman. Ya. Dalam keadaan aman, saudara, keluarga daripada Gideon ini juga terjerat oleh kehidupan yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Nah, saudara, di dalam Alkitab di dalam bahasa Indonesia kan mereka berbuat serong ya. Di dalam NIV pakai kata prostitutes. Di dalam NIV ya, juga ada tendensi, bukan tendensi, pakai istilah Harvard ya. ESV dan NIV ya, Harvard ya. Yang juga berhubungan dengan perzinahan. Harvard ya. Saya pronunciasi ini kurang pas. Ya, jadi mereka pakai istilah perzinahan atau prostitute. Perzinahan rohani. Ya, sementara mereka ini menikmati berkat Tuhan, kebaikan Tuhan, keamanan Tuhan, ini keamanan yang palsu sebetulnya. Mereka berani-beraninya ya, selingkuh di depan Tuhan. Saudara, kebaikan Tuhan itu sepertinya kalau dalam bahasa peribahasa, air susu dibalas dengan apa? Air tuba. Ini suatu hal yang sangat ironis, tragis dalam kehidupan orang Israel. Selama 40 tahun mereka dalam keadaan aman, penuh berkat Tuhan. Orang Median tunduk sama dia menikmati kebaikan Tuhan. Sementara berkat Tuhan berlimpah-limpah itu, mereka berbuat dosa di depan Tuhan. Mereka melakukan suatu tanda-tanda menjadi melacur secara rohani, tidak menempatkan Tuhan sebagai Tuhan dalam kehidupannya. Ini sudah tragis sekali dalam kehidupan orang Israel. Saudara, kalau kita melihat orang itu nyaman, aman, tidak tentu hidupnya beres. Saudara. Kita hanya lihat kacamata manusia, kacamata Tuhan. Ini suatu keadaan yang sangat
sangat tragis dalam kehidupan orang Israel. Sementara mereka 40 tahun, ini belum masa diperbudak loh ya. Diperbudak, diserang bangsa lain, nanti kita mengerti bangsa Filistin ya, zaman Simpson ya. Mereka melakukan hal-hal yang, sesuatu hal yang sangat menyedihkan sekali. Ini orang Israel, kita orang Israel dan juga keluarga Gideon. Keluarga Gideon. Saudara, kalau kita bicara masalah perhiasan, masalah uang, gitu ya, harta kekayaan, itu kan netral sebetulnya sih. Kita punya uang tuh tidak dianggap kalau orang kaya itu dosa, tidak bisa. Kekayaan itu netral, saudara. Cuma kembali kita pikirkan motivasi dan cara kita mendapatkan uang atau kekayaan itu bisa dosa. Jadi motivasi, ya, kalau kita serakah atau mengambil hak orang lain, kekayaan orang lain, itu dosa. Ya. Di dalam bahasa Perjanjian Baru, serakah itu sama dengan penyembahan berhala. Mungkin kita tidak menyembah berhala di zaman dulu ya. Tapi waktu kita serakah, kita tamak, kita sedang melakukan penyembahan berhala. Kenapa? Ketamakan itu akhirnya harta itu menjadi Tuhan. Lalu kita menggeser Tuhan. Tidak menempatkan Tuhan sebagai Tuhan, tapi menempatkan materinya yang utama, lama-lama kita menggeser Tuhan dan membuang Tuhan. Nah, ini suatu kejahatan di mata Tuhan. Lalu sehubungan dengan masalah harta, bukannya sekarang kalau motivasinya tamak atau kita mengambil hak orang lain, kita nggak adil, itu dosa. Uang juga netral, tapi bagaimana kita menggunakan uang itu juga masalah. Kalau kita akhirnya berfoya-foya, uang kita tidak punya belas kasihan pada orang lain, atau kita gunakan untuk kepentingan diri sendiri, itu jadi masalah. Sama juga dengan cinta uang, penyembah berhala. Katakan kalau kita cinta, katakan kalau kamu mengasihi dunia dan apa yang dalamnya, maka kasih akan Allah itu tidak ada dalam hidup orang itu. Sehingga kalau orang terjebak dengan materialisme, membuat akhirnya Tuhan itu tersingkir. Dan ini kejahatan di mata Tuhan. Saudara, makin hari dunia ini makin menawan kita ya. Saudara, istilah di dalam bagian ini ya, ada istilah jerat ya. Jerat, saudara, jerat itu apa namanya? Perangkap ya. Perangkap itu membuat mengikat kita. Perangkap mengikat kita sehingga kita tuh jauh dari Tuhan. Orang yang cinta uang, orang yang serakah, tidak adil, makin hari makin jauh sama Tuhan. Dan itu yang terjadi di dalam kehidupan orang Israel dan keluarga daripada Gideon. Bahkan sekarang merembet pada diri Gideon. Gideon akhirnya saudara boleh kata menikmati kedudukan, posisi de facto sebagai raja di dalam hidup. Lalu dia diam di tatahnya tuh, di Efra ini. Ada efod. Orang pada siarah, cari petunjuk sama dia. Ini bisa-bisa jadi nabi palsu gitu ya. Tuhan nggak utus dia. Ya. Jadi saudara dia membangun kerajaannya sendiri, bukan membangun kerajaan Allah. Membangun kerajaannya sendiri. Lalu dia kumpulin istri-istri yang banyak. Ini ciri khas, bahkan Alkitab di dalam Ulangan disebutkan seorang raja jangan banyak istri, jangan banyak kuda. Tapi ini semua dilanggar oleh Gideon, saudara. Jadi Gideon di sini suka Yesus. Yang mengumpulkan anak dan anaknya salah satunya ini anak gundiknya. Gundiknya anak namanya Abimelek. Melek itu artinya apa? Anak raja. Jadi dia ingin menempatkan diri sebagai raja kan? Saudara tahu akhirnya apa yang terjadi saudara? Abimelek itu bunuh 70 anak raja. Kandung raja. Saudara ini merembet gitu kehidupan dari Gideon ini. Keluarganya hancur lebur gitu. Ini contoh.
Gara-gara dia tidak menempatkan Tuhan sebagai raja dalam kehidupannya. Saudara, bagaimana kehidupan moral orang Israel setelah kematian Gideon? Kita melihat orang Israel berbuat serong, pakai kata berbuat serong kembali, mengikuti Baal dan membuat Baal Berit, artinya membangun suatu perjanjian dengan Baal menjadi Allah mereka. Orang Israel tidak mengingat kepada Tuhan, mereka melepaskan tangan musuh, juga tidak menunjukkan terima kasih kepada keturunan Zerubabel Gideon, seimbang dengan segala yang baik yang telah dilakukannya kepada orang Israel. Saudara, kembali kita melihat saudara kerusakan daripada orang Israel. Sementara dalam anugerah Tuhan, diberkati Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, bukan membawa mereka lebih dekat sama Tuhan, justru jauh sama Tuhan. Dan ini tidak lepas daripada efek daripada Gideon. Ini mirip juga, saudara. Islam membuat efod itu mirip dengan Harun membuat anak lembu emas. Ya. Harun juga membawa anak lembu emas, membuat anak lembu emas. Orang-orang Israel saya nggak tahu, kalau gampang ya untuk kasih anting-anting macam-macam, sangat royal apa? Memberikan harta bendanya bukan kepada Tuhan. Untuk hal perkara-perkara dunia terlalu gampang keluar uang. Tapi kalau untuk Tuhan, jadi pelit melilit gitu. Ini ada suatu something wrong. Ya. Kehidupan dunia ini mengikat mereka. Mereka mau menyerahkan segala-galanya untuk dunia ini. Nah, orang seperti ini lama-lama gampang terjerat oleh setan. Setan mengatakan apa? Aku akan berikan seluruh dunia ini asal engkau menyembah aku. Iblis kan? Saudara, dunia ini banyak menawan kita. Kalau kita nggak hati-hati, kita bisa terjerat. Lalu kita masuk dalam iblis, dia hanya kasih sesuatu yang indah, yang belakang itu ingin menghancurkan kehidupan saudara dan saya. Maka dari sini saudara, kita perlu waspada, ya. Kita berjaga-jaga. Apa yang bisa menjadi refleksi daripada studi kita dari kitab Gideon ini, saudara? Saudara, kita bicara masalah kesuksesan hidup, saudara. Saudara ingat waktu saudara sukses atau mengalami suatu keberhasilan hidup. Ingat ya, keberhasilan itu bisa menjerat saudara sekalian. Ya, kalau kita hendak ingat Tuhan sumber segala berkat. Gideon contoh, saudara. Dia telah meraih suatu kemenangan yang gilang gemilang. Bahkan orang melihat dia sebagai pahlawan, sebagai hero. Cuma pada waktu dia menempatkan seperti itu, justru itu awal daripada kehancuran dalam kehidupannya. Kita perlu waspada dalam hal ini. Yang kedua, kita perlu memikirkan di zaman sekarang ini. Zaman kehidupan orang makin sekuler. Sekuler itu berarti mensikirkan Tuhan. Materialistis, Tuhan, benda ada kekayaan itu milik Tuhan. Itu menjadi godaan yang besar pada zaman ini. Itu manusia meninggalkan Tuhan, tidak peduli kepada Tuhan. Zaman dulu ada harta benda, emas dan sebagainya. Gideon buat efod. Justru menjerat keluarganya, menjerat dirinya sendiri. Sehingga Tuhan tidak mendapat tempat dalam kehidupannya. Gideon dipilih dan dipanggil Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi setelah dia mendapat kemuliaan yang harus dikembalikan kepada Tuhan, dia hanya fokus pada diri sendiri. Akhirnya apa? Bukan kemuliaan, aib yang dia dapatkan. Kiranya firman Tuhan yang kita boleh renungkan pada malam hari ini bisa menjadi berkat untuk saudara dan saya.